Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi komputer evolusi generasi 4. Yang pertama, perkenalkan saya Anton Dwi Atmoko, kemudian anggota saya Anas Rido Sadila, Bagas Abiseka Ramadhani, Bagus Chandra Priyatna, Bintang Wira Akbar, Dedi Firmansyah, Desta Berlianda Fatir, dan juga Fandi Ahmad Febrian. Baik, di sini komputer generasi keempat di tahun 1971 sampai 1980-an. Komputer generasi keempat tahun sekitar 1971 hingga 1980-an. Teknologi utama yaitu mikroprosesor. Ciri utama penggunaan mikroprosesor generasi ini menandai peralihan besar dengan hadirnya mikroprosesor sebagai pusat pengolahan data yang memungkinkan integrasi berbagai fungsi komputer dalam satu chip. Peningkatan kinerja dan efisiensi, ukuran komputer menjadi lebih kecil, konsumsi daya menurun, dan kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih terjangkau dan praktis. Dengan adanya mikroprosesor, biaya produksi komputer menurun sehingga komputer lebih terjangkau untuk perusahaan maupun individu. Hal ini juga memungkinkan komputer mulai banyak digunakan di rumah dan di perkantoran. Revolusi dalam machine learning komputer generasi keempat membuka jalan bagi perkembangan awal kecerdasan buatan AI yang berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Dengan performa dan efisiensi yang lebih tinggi, komputer generasi ini memungkinkan eksperimen dalam machine learning dan AI menjadi lebih mungkin dilakukan. Aplikasi AI di berbagai industri. Contohnya dengan dasar yang diletakkan oleh komputer generasi keempat, AI kemudian diterapkan dalam berbagai sektor seperti keruangan, kesehatan, manufaktur hingga transportasi yang terus berkembang dan bertransformasi dengan bantuan machine learning di masa modern. Baik, saya akan melanjutkan pada poin selanjutnya yang membahas tentang mikroprosesor inti dari generasi keempat. Mikroprosesor adalah sebuah prosesor tunggal yang mengintegrasikan semua fungsi CPU dalam satu chip kecil. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan instruksi secara lebih cepat dan efisien dengan ukuran yang lebih kompak. Contoh mikroprosesor terkenal. Yang pertama, Intel 4004 tahun 1971. Mikroprosesor pertama di dunia dirancang oleh Intel yang merevolusikan teknologi komputer dengan mengintegrasikan CPU dalam satu chip kecil. Intel 4004 dirancang untuk kalkulator tetapi membuka jalan bagi komputer modern. Yang kedua, Intel 8080 tahun 1974. Salah satu mikroprosesor pertama yang digunakan dalam komputer pribadi. Intel 808 memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pendahulunya, yang lebih baik dan menjadi standar dalam banyak sistem komputer awal. Yang ketiga, Zilog Z80 tahun 1976. Mikroprosesor yang populer digunakan di komputer pribadi dan sistem embedded. Z80 memiliki kompatibilitas dengan Intel 8080 sehingga banyak digunakan dalam komputer pribadi dan perangkat seperti konsol game dan serta mesin ATM. Mikroprosesor generasi ini menjadi pendorong utama dalam membuat komputer lebih murah, lebih kecil, dan lebih mudah diakses, memungkinkan lahirnya era baru dalam komputasi dan otomatisasi yang berkelanjutan hingga saat ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kemajuan teknologi di generasi keempat. Penggunaan Integrated Circuit IC generasi keempat memanfaatkan sirkuit
terintegrasi IC yang lebih kompleks di miniatur. IC memungkinkan lebih banyak komponen diletakkan dalam ruang yang lebih kecil, sehingga mendukung pengembangan mikroprosesor dan membuat komputer semakin efisien serta terjangkau. Peningkatan kecepatan dan kapasitas. 1. Mikroprosesor dalam komputer generasi keempat mampu menjalankan operasi jauh lebih cepat dibanding dengan generasi sebelumnya, namun dengan daya yang lebih rendah. Penggunaan RAM dan ROM menjadi lebih efisien yang memungkinkan komputer menyimpan dan mengakses data dengan lebih cepat serta menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Komputer pribadi. Salah satu inovasi penting dari generasi ini adalah munculnya komputer pribadi (PC) yang membuat teknologi komputer dapat diakses oleh masyarakat luas. Contoh komputer pribadi yang terkenal dari masa ini termasuk 1. Apple dari 1977, komputer pribadi yang menjadi sukses besar di pasar rumah tangga dan pendidikan, serta menjadi model awal dari pengembangan komputer pribadi. IBC PC 1981, komputer pribadi pertama di IBM yang meraih popularitas luas di kalangan bisnis dan individu. IBM PC menjadi standar dalam dunia komputasi dan membuka era baru bagi perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemajuan ini menandai transisi komputer dari alat bisnis dan penelitian ke perangkat yang dapat dimiliki dan digunakan oleh individu di rumah, membentuk awal dari dunia komputasi modern yang lebih terjangkau dan bisa diakses. Ya, kawan-kawan, di sini aku akan lanjutkan presentasi dari Mas Fandi. Di sini arsitektur komputer generasi keempat, perubahan dalam arsitektur meskipun komputer generasi keempat tetap menggunakan performance arsitektur sebagai dasar. Berbagai inovasi diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Terus arsitektur ini masih mempertahankan model penyimpanan instruksi dan data dalam memori yang sama, tetapi dengan komponen yang lebih maju. Yang kedua, surveillance protection. Salah satu perkembangan penting adalah surveillance protection yang mulai diperkenalkan pada generasi ini untuk meningkatkan performa. Surveillance memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bertahap pada waktu yang bersamaan, mempercepat pemrosesan dan meningkatkan efisiensi komputer. Teknologi ini mempersiapkan komputer untuk menangani tugas yang lebih kompleks dengan waktu respon yang lebih cepat. Yang ketiga, penggunaan sistem push yang lebih canggih dan efisien. Generasi keempat juga menghadirkan sistem push yang lebih maju untuk meningkatkan transfer data antar komponen. Sistem push ini menjadi lebih efisien dalam pengelolaan komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input dan output, mengurangi kemacetan data dan meningkatkan keseluruhan kinerja komputer. Saya akan melanjutkan untuk slide ke-7, aplikasi dan penggunaan komputer generasi keempat. 1. Komputer pribadi atau PC. Munculnya komputer pribadi seperti Apple, 2. IBM PC dan perangkat lainnya yang membawa komputer ke rumah dan ke kantor. 2. Perangkat lunak. Pengenalan sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows mempermudah interaksi pengguna dengan komputer. Bahasa pemrograman seperti BASIC dan C juga berkembang, mendukung pembuatan aplikasi yang lebih beragam. 3. Perangkat keras. Komponen perangkat keras yang umum termasuk monitor CRT, printer, inkjet atau laser serta media penyimpanan seperti floppy disk dan hard disk untuk menyimpan dan mencetak data. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Chandra, yaitu
Keunggulan generasi yang keempat. Yang pertama yaitu kinerja yang tinggi, yaitu mikroprosesor memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Yang kedua yaitu biaya yang rendah. Produksi yang lebih efisien membuat komputer menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat yang luas. Tiga, untuk ukuran komputer. Komputer generasi ini lebih kecil dan lebih mudah untuk dipindahkan untuk mendukung portabilitas. Yang keempat yaitu konsumsi daya yang rendah. Mikroprosesor juga memungkinkan konsumsi daya yang lebih rendah, menjadikan komputer lebih hemat energi. Keunggulan ini menjadikan komputer generasi keempat lebih efektif dan terjangkau dan siap untuk berbagai kebutuhan komputasi. Ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan keterbatasan generasi keempat, yaitu keterbatasan teknologi mikroprosesor. Mikroprosesor generasi ini umumnya pada arsitektur 8 bit dan 16 bit itu terbatas, yang membatasi kemampuan pemrosesan data yang kompleks dan pengembangan sistem operasi yang belum optimal untuk mendukung multitasking dan aplikasi yang lebih kompleks yang dapat membatasi produktivitas dan kinerja. Dan kompatibilitas, tentang dalam kompatibilitas antara perangkat keras dan perangkat lunak sering muncul, membuat integrasi pada pengguna berbagai perangkat menjadi kurang lancar. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun generasi keempat membawa kemajuan besar, masih ada aspek yang perlu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang lebih tinggi. Kemudian kesimpulan, generasi keempat menyaksikan perubahan besar dengan hadirnya mikroprosesor yang membuat komputer lebih terjangkau, cepat, dan efisien. Penggunaan komputer pribadi semakin meluas dan teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.